Saya kemudian kembali ke Pak Lidi, untuk yang ada di dalam BKPH, divisi apa saja yang berada di sana? Ada beberapa divisi yang ada di BKPH kami, utamanya itu untuk mendukung kinerja kami ke depan. Ada beberapa divisi, yang pertama tentunya divisi litigasi, itu meliputi penanganan perkara-perkara yang khususnya di pengadilan, baik pengadilan perdata, pidana, atau tata usaha negara, maupun mahkamah yang lain. Ada non-litigasi, itu divisi yang menangani misalnya masalah penyuluhan hukum, pendampingan hukum, kemudian mediasi, negosiasi. Ada juga divisi-divisi tertentu yang kita khususkan untuk menangani perkara secara khusus, misalnya ada divisi ketenagakerjaan, kemudian divisi perempuan dan anak, yang kebetulan koordinatori oleh Bu Widya seperti ini. Kemudian lagi ada divisi pemerintahan dan kajian kebijakan publik. Itu divisi yang ada pada kami. Oke, kemudian siapa saja Bapak yang terlibat di dalam semua itu? Tentunya kami melibatkan semua elemen yang ada di BKPH kami. Sebagaimana yang saya katakan di awal, bahwa kita itu ada unsur advokat maupun dosennya di situ. Karena berfungsi sebagai dosen, tentunya dia pasti akan memiliki kekhususan kemampuan terkait perkara-perkara yang ditangani. Sehingga katakanlah ada perkara ketenagakerjaan. Pasti di situ kami akan melibatkan dosen hukum ketenagakerjaan untuk membantu menangani sebuah perkara dari klien yang datang. Ada perkara yang kaitannya dengan sengketa tata usaha negara. Kita hadirkan di situ sebagai konsultan pula seorang dosen hukum tata negara, selain di backup dari advokat yang menjalankan perkara. Dan tentunya dari itu akan mewujudkan sebuah pembelajaran bagi mahasiswa yang terekrut dalam BKPH Unisri itu sendiri. Oke, jadi juga bisa berguna untuk mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Hukum Unisri dengan terlibat dalam BKPH ini ya Pak Didi ya? Iya, betul sekali. Karena lain antara konstruksi mahasiswa, dia diajari teori hukum dengan praktek di lapangan. Itu sangat berlainan. Dan itu bisa diaplikasikan nantinya dalam iya, betul sekali. Nah, kembali ke Ibu. Saya tambahkan mungkin ya, untuk mengasah kompetensi mahasiswa yang sering dikeluhkan saat ini kan, siap nggak bekerja begitu ya. Betul. Kami menjawab tantangan itu dengan melibatkan mahasiswa untuk melibatkan mahasiswa dalam pekerjaan BKPH ini melayani masyarakat pada umumnya. Jadi nanti yang ada di benak fakultas adalah bagaimana ketika mereka selesai itu mereka punya bekal. Betul. Karena jadi bisa diterapkan apa yang sudah didapatkan. Iya, dia di punya pengalaman yang paling kalau sendiri. orang itu mudah untuk belajar buku, tetapi yang paling susah kan mencari pengalaman. Iya, betul. Nah, kita buka kesempatan itu untuk mahasiswa terlibat di dalam pekerjaan besar BKPH ini. Baik, ini Ibu Widya Stuti sebagai anggota Badan Konsultasi dan juga Badan Hukum untuk Fakultas Hukum Unisri. Kalau melihat di zaman sekarang ini, seakan-akan bisa dikatakan hukum di Indonesia bisa dibeli dengan uang. Dengan begitu banyaknya mafia peradilan yang ada, yang pasti kita semua sudah tahu, termasuk dengan dari BKPH sendiri. Bagaimana tanggapan Ibu Widya Stuti mengenai hal tersebut? Ya. Terus terang kami prihatin dengan kondisi seperti itu. Tetapi itu kan kemudian kembali ke masing-masing individunya, tidak bisa digebyah-uyah orang Jawa gitu. Makanya ada idealisme tertentu yang perlu kami tanamkan kepada mahasiswa. Kalau orang perguruan tinggi biasanya menyebutnya soft skill begitu. Kita tanamkan ke mahasiswa bagaimana seharusnya menjadi penegak hukum. Siapa lagi yang akan berkontribusi untuk mewujudkan keadilan kalau bukan anak-anak bangsa, termasuk kita yang sudah tua ini, menegakkan keadilan ya seadil-adilnya. Kalau tadi Mas Oni menanyakan bagaimana sekarang hukum bisa dibeli ya, itu
zamannya itu zaman materialistis, orang kalau nggak tahan ya mudah saja untuk menjual kehormatannya sehingga mengorbankan kepentingan orang lain atau mengorbankan keadilan yang seharusnya bisa dinikmati oleh orang lain. Gitu. Jadi sudah banyak sekali dari mungkin saja BKPH pernah bahkan sering menemui kasus-kasus seperti itu ya Bu ya. Dan juga di sini tentu saja mungkin ada trik-trik khusus ataupun langkah yang dihadapi dari BKPH ketika menghadapi ataupun mendapatkan klien dan dihadapkan dalam persoalan seperti itu. Seperti apa dari BKPH sendiri, Pak Didi? Oh, baik. Praktisinya. Jadi memang kalau dari permasalahan yang muncul, kadangkala memang timbul permasalahan itu hukum bisa dibeli dengan uang kan seperti itu. Nah, kita justru fungsi utama dari BKBH Universitas Islam Riyadi adalah di situ, Mas. Kita menegakkan keadilan itu dengan dasar hukum yang ada, hukum acara yang ada, sehingga nantinya para orang-orang klien kita ini dapat mendapatkan keadilan dengan sebaik-baiknya. Apapun katakanlah bisa dibeli, tetapi secara aturan baku itu kadang-kadang tidak bisa disimpangi. Pernah sebuah pengalaman kita dalam penanganan sebuah perkara, ketika menyangkut seorang terdakwa maupun terpidana, di mana dia itu didakwa yang ancaman hukuman minimalnya itu 3 tahun. Nah, klien kita ini orang tidak mampu. Kemudian dia diiming-imingi seseorang dengan bahasa yang halus, akan dibebaskan mungkin atau mungkin akan diberikan hukuman di bawah 3 tahun. Padahal ini sudah kita dampingi. Nah, akan tapi intervensi tangan-tangan yang tidak nampak ini kan seringkali muncul mengganggu penanganan dalam sebuah perkara. Kita di BKBH berfungsi salah satunya di situ, yaitu untuk memberikan pengertian klien. Jangan percaya pada orang-orang yang dikatakan dalam tanda kutip mafia hukum. Ya, baik. Sudah ada teratab tersendiri ya, juga ada benteng tersendiri dari, untuk menghadapi hal tersebut dari BKPH Unisri. Dan kemudian ini tuh untuk Bapak Didi sekali lagi, harapannya untuk dari adanya BKPH Unisri ini sendiri seperti apa? Silakan. Harapan utama kami supaya masyarakat secara umum dapat mengakses keadilan dengan baik, dan BKBH Unisri juga dapat berfungsi juga bagi para dosen, karyawan, para legal yang terrekrut di situ. Buat Ibu Widastuti, harapannya ke depan untuk BKBH Unisri seperti apa? Ya, BKB sama dengan Pak Didi, bagaimana BKBH bisa berkontribusi untuk mewujudkan keadilan, terutama pada kelompok-kelompok yang termarginalkan oleh sistem. Ya, baik. Melalui mahasiswa, nanti ini bekal bagi mahasiswa kalau dia terjun ke masyarakat, dia akan berpegang pada norma yang secara universal bahwa itu perlu dipegang adalah bagaimana mewujudkan keadilan tanpa bisa dipengaruhi oleh uang, itu titipan dari fakultas. Iya, baik. Terima kasih Ibu Widastuti dan juga Pak Didi Haryanto sekalian di sini, dan tidak terasa sudah 30 menit ke depan kami memang ada dalam Unisri News malam hari ini, dan semoga dengan adanya BKBH Fakultas Hukum Unisri ini mampu menjadikan ataupun memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk pelayanan hukum, mendapatkan keadilan yang hakiki tentunya. Baik, terima kasih dan sampai di sini perjumpaan kita malam hari ini dalam Unisri News. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan di lain waktu, dan akan ditutup dengan sebuah lagu dari Romansa dengan Kau Yang Kusayang. Silakan. bersinar karenamu, semua
membasahi bumi, atau bulan yang tiada bersemi. Namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya kepadamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya, hanyalah bagimu.